Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Sanjaya. NIM saya 31241055 dari kelas TI 24A5. Ingin menjelaskan tugas UTS pemrograman web 1 tentang aplikasi web sederhana untuk pemesanan buku pada sebuah toko online. Ini tampilan indeks HTML atau login bukunya. Nah, di sini ada lupa password yang mana nanti akan ada alert seperti ini. Dan kita bisa masukkan data yang sudah diberikan oleh bapaknya. Halaman ini saya buat login utama dari proyek buku toko online. Di bagian heading saya menambahkan meta view agar tampilan responsif di semua perangkat, CSS dan JavaScript juga saya pisahkan dalam folder sendiri untuk menjaga modularitasnya. Di body saya membuat kontainer dengan kelas login kontainer yang menampilkan logo, input email, dan juga password serta tombol login. Validasi input saya buat menggunakan atribut required dan fungsi login di JavaScript juga yang memberikan alert jika ada data kosong seperti ini ya. Desainnya saya buat bersih dengan tema biru putih setelah efek hover agar tampil modern dan nyaman digunakan. Oke, langsung kita masuk. Kita menggunakan salah satu yang sudah ada di data JS. Oh, ini salah. Nah, oke, ini tampilan dashboard yang pertama ya, yang mana di sini saya menggunakan struktur HTML yang schematic, valid dan lengkap ya. Di sini struktur dokumen sudah mengikuti standar HTML5 dengan deklarasi type HTML dan elemen utama seperti head, body, header, nav, dan main. Ya. Penggunaan atribut lang ID juga di sini menandakan situs ini berbahasa Indonesia. Kemudian dari CSS-nya juga yang ini ya. CSS pada style CSS menerapkan tema biru profesional yang konsisten di seluruh halaman dengan kodenya ya, kode warna yaitu 0077CC sebagai warna utama. Desainnya juga di sini saya menggunakan desain prinsip UI modern menggunakan shadow dan border radius untuk memberi efek lembut. Teks juga terbaca jelas dengan kontras warna yang baik, putih di header dan gelap di latar yang terang. Menu navigasi juga dibuat responsif menggunakan blackbox dan web serta komponen seperti table, form, dan chart memiliki gaya yang seragam. Dan juga file ini terhubung ke script.js yang mengatur interaktivitas seperti menampilkan sapaan dinamis melalui elemen PID greeting yang ini sapaan otomatis ya. Bisa nanti dijelaskan di script.js ya, menggunakan div pada script memastikan HTML dimuat terlebih dahulu sebelum JavaScript dijalankan. Ini juga merupakan praktik yang baik ya dalam manajemen DOM bisa diketahui. Kemudian lanjut ke informasi stok buku. Di sini ada table dan juga ini apa, elemen header yang ini digunakan untuk judul halaman, informasi stok buku. Elemen main berfungsi sebagai area utama yang menampilkan tabel data stok buku dan form tambah buku baru. Ini ya, tabel ini digunakan untuk menampilkan data buku dalam format yang sudah dibaca. Form ditempatkan setelah tabel untuk menambah data buku baru secara langsung. Setiap input form memiliki atribut required
Untuk memastikan data tidak kosong, kode HTML ini validnya. Ya, coba kita pasang sini ya. Kita langsung isi, maka akan ada harus isi. Kita pakai contoh aja RDS misalnya ya, nama bukunya misalnya buku apa aja, buku statistik statistika ya, jenis buku pelajaran, edisinya edisi kedua, stok misalnya masih 3, harganya Rp 300.000 misalnya ya. Kita tambah, buku berhasil ditambahkan, dan ini dia seperti itu. Nah, desain CSS ini juga menggunakan gaya yang mencangkup tampilan tabel berwarna putih, header biru, border lembut, dan shadow ringan, membuat data lebih profesional dan terstruktur. Form input desain modern dengan border radius spacing yang pas dan tombol biru yang berubah warna saat over, efek bayangan, shadow, dan radius yang lebih elegan. Kemudian juga ini memanfaatkan JavaScript DOM manipulation melalui dua file yang terpisah ya, seperti sebelumnya. Ini memanfaatkan data.js berisi awal stok buku dalam bentuk array atau objek. Script.js berisi fungsi-fungsi untuk menampilkan tabel, menambahkan buku, dan mempengaruhi DOM. Fungsi tambah buku event yang dipanggil pada onSubmit From berfungsi untuk mencegah reload otomatis dengan event default mengambil nilai dari info form, dan juga menambahkan data baru ke table dengan manipulasi DOM, create element, dan pencil. Ya, ini semua sudah kita ke tracking pengiriman. Tampilan tracking pengiriman seperti ini. Di sini udah ada contohnya. Tracking pengiriman ini berfungsi untuk membantu pengguna mengecek status pengiriman buku berdasarkan nomor delivery order atau DO. Kita langsung cek aja, akan langsung muncul detail pengirimannya. Struktur HTML yang saya gunakan sini juga yang pertama ada header berisi halaman judul tracking pengiriman. Tracking pengiriman seperti ini, tracking pengiriman. Main menjadi kontainer utama untuk seluruh isi halaman, dan section membungkus form input dan hasil tracking agar terstruktur rapi. Kemudian di flash tracking form, tempat input dan tombol pencarian. Div ID hasil tracking menampilkan hasil pencarian pengiriman, dan juga interaktivitas JavaScript DOM yang mengambil nilai input nomor DO, memvalidasi agar tidak kosong, menampilkan error jika user belum mengisi. Misalnya kita tidak isi, maka akan ada seperti ini. Oke, lanjut kita ke laporan pemesanan. Laporan pemesanan halaman atau halaman checkout digunakan oleh pengguna untuk memesan buku yang tersedia di toko online. Di sini pembeli bisa mengisi nama, memilih kode buku, menentukan jumlahnya, metode pembayarannya. Misalnya kita langsung pesan, maka akan harus isi terlebih dahulu. Kita pakai dulu sini, lalu kita pilih bukunya mau yang mana, kita ingin jumlahnya berapa, metode pembayarannya apa, lalu kita pesan sekarang, dan akan muncul pesanan berhasil atas nama siapa, buku apa, jumlahnya berapa, totalnya, dan metodenya apa. Itu ini apa sih laporan.
Dan di sini fungsi utama yang dijalankan adalah proses pesanan event yang berada di file script.js, yang mana fungsi ini mengambil data dari input prompt, mencari buku sesuai berdasarkan kode buku dari data JS, menghitung total harga juga, ya harga dikali jumlah, menampilkan hasil pemesanan di zip ID hasil pesanan. Nah, desain dan tampilannya juga saya buat menggunakan style.js agar nyaman dilihat, ya warna biru utama dengan kode warna 0077cc untuk konsistensi dengan halaman yang lainnya juga, dan juga memiliki shadow dan rounded corner agar terlihat modern. Input dan tombol juga disusun vertikal, lebar penuh width 100%. Dan di sini histori transaksi tidak ada karena halaman ini tidak apa tidak ada di dalam struktur folder project yang Bapak kirim, jadi saya tidak menambahkannya karena di yang Bapak kirim itu hanya ada index HTML, dashboard HTML, stock HTML, tracking HTML, dan checker HTML. Jadi story HTML tidak ada, dan pada data.js juga hanya ada tiga data, hanya ada data pengguna, katalog buku, dan data tracking. Jadi saya tidak membuat halaman tersebut. Kita langsung saja terlebih dahulu sini, di script, aduh, oh ini udah, oke, di script JS nya. Nah, sini ada bagian login. Yang pertama fungsinya ya yang tadi di awal, ketika tombol ditekan mengambil input email, paspor, cocokkan datanya diambil dari data yang JS, data.js. Lalu jika berhasil langsung ke dashboard HTML dan modul pop-up ya seperti yang tadi, yang lupa paspor dan akun baru. Lalu ada creating passport sini. Nah, fungsi ini otomatis dijalankan setelah halaman termuat dan menampilkan ucapan selamat berdasarkan waktu. Nah, yang tadi pagi, siang, atau malam di dashboard, dan mengecek halaman update. Manajemen stok buku. Nah, ini stok. Nah, mengambil seluruh data dari data katalog buku di data.js, membuat barisan tr untuk setiap buku, lalu menambahnya ke table stok termasuk menampilkan gambar sampul. Kemudian juga ada menambahkan buku baru, menangani prompt tambah buku, membuat objek baru, buku baru. Buku baru boleh table stok di halaman secara langsung, dan data ini tidak tersimpan permanen karena hanya disimpan di memori, bukan database atau local store. Kemudian ada fungsi pemesanan buku, mengisi menu drop down di prompt, memesan dengan daftar buku yang ada, menampilkan nama buku dan juga harga. Dan yang terakhir ada tracking, yang mana tracking ini berfungsi untuk melacak status pengiriman yang berdasarkan nomor DO, delivery order, mengambil data dari objek data tracking di dalam data.js. Jika nomor DO tidak ada, maka tadi menampilkan tampilan error atau tidak ada seperti itu, dan jika ditemukan maka akan menampilkan yang tadi ya, nama penerima, status pengiriman yang tadi yang sudah kita jajal. Style CSS nya seperti ini, kurang lebih ini sederhana ya. Mungkin itu saja, cukup sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.